melakukan proses. Dan saat ini pemirsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV. Dan visual yang Anda saksikan saat ini pemirsa, ini merupakan kondisi terkini bagaimana petugas pemadam kebakaran masih terus berupaya dan juga berkoordinasi dengan berbagai pihak lainnya untuk membantu proses pemadaman kobaran api yang terjadi di gedung Bapenda DKI Jakarta yang terjadi tadi sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sudah lebih dari 3 jam pemirsa, petugas pemadam kebakaran masih terus berupaya untuk memadamkan kobaran api. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini dan juga update terkini dari salah satu titik lokasi kebakaran itu di bagian sisi kanan sudah bergabung bersama kami ada Joy Jones. Joy, jadi kalau tadi kami lihat di lantai 6 kemudian juga di lantai 7 ini api sudah mulai berhasil dikendalikan begitu. Tahapan apa selanjutnya yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran saat ini? Ya, Andro dan juga pemirsa, yang pertama adalah karena kita mengingat adanya api yang masih tersisa di lantai 7 dan juga lantai paling atas 12. Jika kita melihat dari visual tempat saat ini saya melaporkan yaitu di bagian luar, tahap pertama yang dilakukan oleh pemadam kebakaran terus menyemprotkan di bagian api yang masih berkorban untuk memastikan bahwa api tidak menyebar dan memadamkan api yang saat ini ada. Namun karena sudah padamnya api di lantai yang di bawah lantai 6, Andro dan juga pemirsa, petugas pemadam kebakaran sudah melakukan tahapan yang selanjutnya, itu adalah tahapan evakuasi dan juga mengeluarkan asap yang ada di dalam gedung menggunakan mesin blower. Dan pemirsa dapat saya informasikan juga, jika 1 jam yang lalu proses pemadaman berfokus kepada memadamkan api dari luar, karena api sudah mulai bisa ditaklukkan, setidaknya jika tertampak dari luar ini Andro dan juga pemirsa, proses selanjutnya yaitu adalah pemadam kebakaran yang sudah standby menggunakan rompi atau pakaian anti api dan juga oksigen dengan tabung yang dipikul, sudah mulai bersiap untuk masuk ke dalam gedung untuk menyisir gedung ini untuk melakukan proses evakuasi yang lebih lanjut. Kita mengingat Andro dan juga pemirsa bahwa gedung ini masih aktif digunakan pada hari ini atau pada hari Jumat. Dan kita ketahui bahwa kebakaran mulai terlihat pada pukul 9:40 waktu Indonesia bagian Barat. Oleh sebab itu jika kita berasumsi kantor normal operasional pada umumnya, maka sudah tidak ada lagi aktivitas di dalam gedung. Teman masih tidak menutup kemungkinan terdapat karyawan yang masih ada di dalam gedung. Oleh sebab itulah proses evakuasi selanjutnya dilakukan dengan melakukan penyisiran di setiap lantai untuk memastikan tidak adanya korban yang terjebak di dalam gedung ini. Sembari proses pemadaman api dilakukan, proses penyisiran di dalam gedung juga mulai diterapkan oleh pemadam kebakaran. Dan tidak hanya petugas pemadam kebakaran saja, dan juga TNI Polri yang sudah jelas mengamankan wilayah ini karena merupakan area ring 1 dari Provinsi DKI Jakarta. Terdapat juga petugas dari PMI Palang Merah Indonesia juga standby di sini untuk berjaga-jaga jika nantinya adanya korban ataupun adanya petugas pemadam kebakaran yang terluka. Pemirsa, sulitnya proses pemadaman api sehingga memakan waktu lebih dari 3 jam ini, Andro dan juga pemirsa, faktor utamanya yaitu adalah ketinggian dari gedung. Kita mengetahui bersama bahwa ketinggian gedung ini cukup tinggi sampai ke lantai 12 dan titik api mulai terlihat di lantai 11. Oleh sebab itu pemadam kebakaran tidak cukup mengeluarkan atau mengerahkan mobil pemadam kebakaran pada umumnya. Namun mobil dinas pemadam kebakaran yang memiliki tangga hidrolik atau bernama lain Bronto Skylift ini diturunkan oleh petugas pemadam kebakaran untuk menjangkau lantai yang lebih tinggi. Jika saya bercerita sedikit Andro dan juga pemirsa terkait dengan proses pemadaman, tadi pukul 22:30 waktu Indonesia bagian Barat proses pemadaman api dapat dilakukan dengan efektif dan juga cepat, sehingga pada pukul 22:30 waktu Indonesia Barat api sudah tidak terlihat lagi di bagian luar. Dan kita juga sempat menyatakan bahwa api sudah berhasil untuk ditaklukkan. Namun
5 menit kemudian, Andro dan juga pemirsa, api muncul dari lantai 12, membara kecil demi kecil dan sedikit demi sedikit menjadi besar dan hingga ke lantai yang lebih bawah. Dan pada saat kebakaran setelah pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat, dinding di lantai 6 dan lantai yang lainnya itu cukup parah terbakar sehingga terbakar habis dan puing-puing dinding jatuh ke bawah. Sehingga kebakaran dapat terlihat jelas dari bagian luar. Tiga kebakaran setelah pukul 22.30 waktu Indonesia bagian Barat, jika kita lihat visual dari luar, api lebih besar dibandingkan pada saat api mulai terlihat di gedung ini. Dan mobil pemadam kebakaran, yaitu adalah mobil Brunto Skylight yang memiliki tangga hidrolik, ini dikerahkan satu lagi yang ukurannya lebih besar dibandingkan dua dengan mobil Brunto Skylight ini, sehingga mobil inilah yang menjadi faktor mempercepat proses pemadaman api hingga saat ini. Namun tentunya mobil pemadam kebakaran ini tidak hanya bisa bekerja secara mandiri karena membutuhkan suplai air. Dan di jalan ini pemirsa terdapat satu sungai, sehingga ini juga menjadi faktor yang meringankan dalam proses pemadaman ini karena terdapat sumber air yang sangat dekat. Kendati demikian, tangki-tangki pembawa air juga dikerahkan untuk melakukan proses pemadaman ini dengan menyuplai air ke mobil-mobil pemadam kebakaran, terutama mobil pemadam kebakaran Brunto Skylift ini yang tingginya mencapai ratusan meter, menjangkau lantai-lantai yang tinggi, terutama di lantai 6 dan di atasnya. Jika Anda bisa melihat pemirsa di visual yang Anda lihat, kebakaran tidak sempat merembet ke bagian bawah, lantai 6 ke bawah. Hal ini dikarenakan pemirsa, belasan bahkan puluhan mobil pemadam kebakaran yang lainnya itu secara non-stop menyemprotkan air ke lantai 6 dan di bawahnya, karena memang cakupan atau jangkauan dari mobil pemadam biasanya hanya bisa mencapai lantai 6 dan lantai yang di bawahnya. Oleh sebab itulah api tidak sempat merembet ke bagian bawah karena air terus non-stop disalurkan di lantai yang bawahnya. Dan lantai atasnya itu terjadi kebakaran yang cukup hebat dan sulit dipadamkan dan cukup lama untuk ditaklukkan karena memang yang dapat menjangkaunya hanya mobil pemadam kebakaran menggunakan tangga hidrolik atau Brunto Skylift. Andro. Joy, berdasarkan dari keterangan saksi kemudian juga warga sekitar yang Anda terima sejauh ini, apakah sudah ada diketahui begitu penyebab dari kebakaran ini? Karena kalau tadi juga disampaikan oleh salah satu jurnalis kita juga adalah Rizal Khalid menyampaikan dari satu keterangan warga memang karena adanya korsleting arus listrik. Namun berdasarkan dari keterangan ataupun juga pertanyaan Anda kepada warga sekitar ataupun juga pada karyawan yang ada, apakah sudah diketahui secara pasti begitu apa yang menjadi penyebab kebakaran ini? Ya, Andro dan juga pemirsa, terkait dengan awal mula terjadinya api memang diduga bahwa ini merupakan korsleting arus listrik yang menyebabkan adanya api yang merembet hingga terjadinya kebakaran memakan setengah dari gedung ini. Namun hal tersebut masih belum ada statement resmi dari pemilik gedung maupun dari pemadam kebakaran dan pihak kepolisian. Masih belum ada statement resminya. Hal tersebut masihlah asumsi dari masyarakat karena jika kita melihat bahwa proses terjadinya kebakaran, proses dari operasional gedung memang sudah tidak aktif lagi. Sehingga dugaan adanya korsleting arus listrik menjadi sangat kuat karena kita juga mengingat bahwa gedung ini sudah ditinggalkan oleh karyawan karena itu mengingat sudah malam dan karyawan sudah pulang karena sudah melewati jam operasional dari kantor ini. Memang gedung ini, Andro dan juga pemirsa, tidak hanya digunakan sebagai gedung administrasi dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya juga pernah masuk ke dalam gedung ini untuk meliput agenda-agenda pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berbagai macam divisi berada di gedung ini dan salah satunya adalah CCTV yang bisa memantau seluruh
Provinsi DKI Jakarta, salah satunya adalah di gedung ini terkait dengan operasionalnya, sehingga banyak sekali aktivitas di dalamnya. Oleh sebab itu, pemadam kebakaran tidak hanya berfokus kepada memadamkan api saja saat ini, melainkan juga sudah mulai menyisir untuk memastikan tidak adanya korban. Penyisiran dilakukan dari lantai bawah terlebih dahulu. Meskipun api berada di lantai atas, namun efek dari kebakaran tidak hanya api saja yang berbahaya, Andro dan juga pemirsa, melainkan juga asap yang timbul dari kebakaran juga masuk ke dalam lantai-lantai yang lainnya. Hal ini juga menjadi faktor resiko terdapat korban yang terjebak. Tidak hanya yang berada di lantai 6 dan atas yang terlihat secara visual terbakar, namun juga di lantai bawah karena terdapat asap yang juga memenuhi ruangan-ruangan di bawahnya. Oleh sebab itu, pemadam kebakaran saat ini sudah berganti, tidak hanya berfokus kepada memadamkan api karena sudah mulai bisa ditaklukkan, melainkan juga terdapat pemadam kebakaran yang menggunakan pakaian anti api dan juga masuk menggunakan tabung oksigen, masker oksigen dan tabung oksigen untuk menyusur lantai-lantai yang bawahnya terlebih dahulu, dan nantinya juga akan menyisir lantai-lantai yang terjadi kebakaran jika memang dinyatakan aman untuk masuk oleh petugas pemadam kebakaran. Andro. Baik Joy, jadi sejauh ini petugas pemadam kebakaran selain melakukan proses pendinginan seperti yang ditampilkan dalam visual terkini begitu di lantai 6 dan juga 7 adalah proses penyisiran dalam setiap lantai begitu. Apakah ini sudah dapat dipastikan aman Joy bagi para petugas untuk melakukan penyisiran di setiap lantai, baik itu lantai 1, 2 ataupun juga lantai 3 yang seperti tadi Anda sampaikan bahwa memang di gedung Bapenda DKI Jakarta ini ada berbagai fasilitas begitu seperti yang Anda pernah liput di dalamnya? Ya, Andro dan juga pemirsa, memang jika kita berbicara terkait dengan tingkat keamanan, tentunya ada tingkat keamanan berbeda setiap level dari kepentingan untuk masuk ke dalam gedung. Jika kita menggunakan faktor keamanan, tentunya ada resiko sangat tinggi terkait dengan petugas yang masuk ke dalam gedung ini. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan, bahwa tentunya sudah ada SOP yang diterapkan oleh pemadam kebakaran, sehingga jika kita melihat bahwa pemadam kebakaran sudah masuk dan menyisir beberapa lantai di bawah, berarti berdasarkan SOP dari pemadam kebakaran, hal ini sudah dinyatakan cukup aman untuk dilakukan proses evakuasi. Namun bagi masyarakat luas tentunya masih sangat berbahaya karena juga memang saat ini kami meliput saja sangat dibatasi oleh tim kepolisian untuk berjaga supaya tidak mendekat. Ya. Baik, terima kasih Joy Jones melaporkan langsung dari salah satu titik di tempat kejadian di Gedung Bapenda DKI Jakarta. Kita harapkan juga proses pendinginan ini dapat berjalan efektif dan juga efisien dan tidak ada korban jiwa yang sampai sejauh ini petugas masih terus melakukan proses evakuasi dan juga penyisiran dalam setiap lantainya. Terima kasih Joy Jones telah melaporkan bersama kami di Breaking News Metro TV. Dan bisa proses evakuasi dan juga proses pendinginan masih terus dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran. Sudah lebih dari 4 jam proses pendinginan yang kebakaran ini terjadi di Gedung Bapenda DKI Jakarta di kawasan Gambir, Jakarta Pusat terjadi sekitar pukul 21.30. Kita harapkan bahwa proses pendinginan ini dapat berjalan dengan lancar, efektif dan juga efisien. Dan mewakili kru yang bertugas Mirsa, saya Andro Mendalizal mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.